Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Momentum TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Komisi 3 DPRD Bandar Lampung, Bung Yuhadi. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bung? Alhamdulillah sehat. Selama ini Komisi 3 DPRD Bandar Lampung terkesan cukup kritis menyikapi pembangunan yang diinisiasi oleh Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Herman HN, terutama proyek pembangunan flyover yang saat ini sedang berjalan di Jalan Sultan Agung. Kalau boleh diceritakan, diulasnya seperti apa cerita tentang flyover itu sendiri? Baik Bu Andi dan pemirsa TV yang saya hormati, sesungguhnya kalau ada penilaian dari teman-teman masyarakat bahwa Komisi 3 dalam hal ini DPRD Kota Bandar Lampung dikatakan kritis, saya bersyukur, artinya kinerja kami ada yang menilai. Tapi jujur saja bahwa anggota DPRD itu digaji memang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, karena tugas daripada DPRD itu ada 3. Pertama budgeting, kemudian controlling, yang ketiga legislasi. Nah, tugas yang kedua ini, controlling ini, terkait dengan penggunaan dana APBD. Kebetulan saya duduk di Komisi 3 sebagai Ketua Komisi 3 di DPRD Kota Bandar Lampung, juga harus mengkritisi pembangunan kota di Bandar Lampung. Nah, kebetulan di beberapa hari ini, baik di medsos ataupun di obrolan santai, banyak orang membincangkan tentang kemacetan yang terjadi di jalan ruas Jalan Sultan Agung karena adanya pembangunan flyover di sana. Kemudian bagaimana sih ceritanya? Baru 1 hari kemarin kami memanggil Dinas PU, itu panggilan yang kedua. Sebelumnya kami memanggil juga Dinas PU terkait dengan progres, tapi mereka tidak datang dengan alasan surat tidak sampai. Kemudian kami surati lagi melalui Ketua DPRD, akhirnya datang dan kita berdiskusi begitu hangat. Nah, dalam diskusi itu terjadi perdebatan yang begitu dinamis antara Komisi 3, anggota Komisi 3 dengan Kadis PU dan para PPTK, dan ada konsultan pengawas dan konsultan perencana juga. Nah, akhirnya ya namanya hearing kan tentu penuh dinamika ya. Dinamika itu bisa dikatakan positif kalau diartikan untuk sebagai masukan, bisa dikatakan juga negatif kalau mereka memandangnya ini sebuah kritikan yang tidak ada solusinya itu. Tapi selama ini saya agak ada bertanya-tanya dalam hal ini. Selama ini Komisi 3 selalu fokus terhadap pembangunan flyover. Padahal pembangunan yang digagas Dinas PU yang dijalankan Dinas PU saat ini kan cukup banyak. Ada pembangunan pasar semen, ada pembangunan parkir. Kenapa fokusnya terhadap flyover? Ya sebenarnya karena Bung Andi hanya melihatnya konsentrasinya di flyover saja. Kalau kami sebagai Komisi 3, jangankan pembangunan pasar semen, kemudian gedung parkir, jalan lingkungan sekalipun, tatkala dia ada anomali sistem, penyimpangan anggaran, kami kritisi. Nah, kebetulan hari ini karena terkait dengan surat Dirjen Bina Marga Jembatan dari Menteri PUPR yang menyurati pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Bandar Lampung, untuk diberhentikan sementara terkait dengan adanya beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Oleh karenanya kami memanggil atas perintah Ketua DPRD, surat Ketua DPRD, kami memanggil hearing untuk mencari solusi apa sesungguhnya. Tapi faktanya setelah kami lakukan hearing, ternyata benar surat Dirjen itu setelah kami konfirmasi kepada Dinas PU, sungguh yang pertama Andalalin tidak bisa menunjukkan dokumen Andalalin, analisis dampak lalu lintas, sehingga kredit sekarang karena tidak ada Andalalinnya. Masyarakat yang mau ke MBK bagaimana, yang mau ke Kedaton bagaimana, yang mau ke Pasar Tugu bagaimana, ini karena tidak adanya Andalalin. Mereka sih mengklarifikasi ada Andalalin, tapi kami minta dokumen Andalalin, buktinya tidak ada pada saat hearing kemarin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, walaupun ini aset pemerintah Kota Bandar Lampung,
Bapak Wali Kota pemilik Kota Bandar Lampung ini menyatakan bahwa tidak ada kompensasi ganti rugi terhadap hak-hak orang lain dalam hal ini pembebasan lahan dan lain sebagainya karena yang dipakai adalah ruas jalan kota. Tapi ingat, negara ini negara hukum. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan undang-undang, ada peraturan Menteri Perhubungan. Dalam hal seseorang atau lembaga lain melintasi perlintasan kereta api harus mendapatkan izin. Izin apa? Izin perlintasan kereta api. Nah, ini yang kami kejar. Komisi 3 mengejar pada Dinas PU. Sudah adakah izin perlintasan kereta api? Katanya sedang diurus. Nah, yang kami pertanyakan, kan proyeknya sudah jalan, kok barangnya baru diurus gitu loh. Sehingga atas dasar tidak kelengkapan itu, maka Dirjen Bina Marga membuat surat. Kemudian dengan waktu yang tidak terlalu lama juga, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga berkirim surat kepada DPRD Kota Bandar Lampung, yang isinya hampir sama, untuk menyetop sementara pembangunan sampai dengan selesainya administrasi, gitu loh. Bukan kami menghalang-halangi pembangunan Kota Bandar Lampung. Saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung. Cuman masalahnya pembangunan ini jangan sampai jadi malapetaka di kemudian hari. Gitu. Dirjen kan sudah mengirim surat ke Kota Bandar Lampung. Komisi 3 juga sudah memanggil Dinas PU hearing. Tapi fakta di lapangan pembangunan masih terus berjalan. Apa langkah kita selanjutnya, Ketua? Jadi dalam hal dinas atau OPD yang telah kami panggil hearing, kemudian kami berikan masukan itu diterima atau tidak itu menjadi ranah mereka. Tapi yang jelas, kami Komisi 3 tidak mau terjadi adanya unsur pidana. Yang namanya tindak pidana itu terjadi apabila ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bukan hanya besteknya yang salah, bangunannya yang kurang berkualitas, estetikanya yang tidak baik, tapi ingat, perbuatan melawan hukum itu ada satu pelanggaran yang dilanggar, yaitu kekurangan maladministrasi. Apa itu maladministrasinya? Pelanggaran yang dilanggar karena tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, mereka belum memiliki surat itu. Nah, oleh karenanya atas dasar itu kami tidak mau ini ada tindak pidana. Nanti kalau kami biarkan, Komisi 3 melakukan pembiaran terhadap hal yang salah. Nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari, nah ini kan jadi berbahaya gitu. Nah, kebetulan kemarin juga Pak Andi, pada saat kami hearing hadir 2 orang konsultan. Saya tidak sebut namanya ya. Konsultan itu saya tanya, Anda sudah berapa kali jadi konsultan? Sudah 5 kali. 5 kali berturut-turut dengan pekerjaan yang sama, yang sejenis. Flyover 1, flyover 2, flyover 3, flyover 4, flyover 5. Orangnya satu itu saja flyover. Ini kan ada monopoli namanya. Ini kan ada monopoli. Kalau monopoli itu dikerucutkan pada zaman Orde Baru, ini kan Orde Reformasi, Bos. Tentu kalau dia saja dan lu lagi, berarti ini ada nepotis, gitu loh. Ini ada nepotis, ini semua berbahaya. Berbahaya bagi pembangunan. Kalau, maaf, kualitas pembangunannya baik sih nggak ada masalah. Ini di Jalan Gajah Mada ada lekukan begitu tajam, ada tanjakan yang begitu tidak relevan dan lain sebagainya. Estetikanya di sana sini banyak yang kurang baik. Tapi konsultannya masih dipakai 5 kali berturut-turut. Dan itu diakui oleh beliau. Nah, silakan aja kalau penyidik mau menyidik, silakan ini disidik gitu loh. Ada apa ini dengan Dinas PU? Ada apa dengan pemerintah Kota Bandar Lampung? Kok mempertahankan seseorang sampai 5 kali berturut-turut dan orangnya itu saja? Nah ini. Makanya kami menyarankan ya kalau bisa cari yang berkualitas lah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kita lanjutkan perbincangan tadi. Sepertinya sudah mulai agak mengerucut kebijakan Komisi 3 nantinya. Bagaimana Bung? Seandainya Komisi 3 membuat rekomendasi kepada pemerintah Kota Bandar Lampung nantinya. Ketika rekomendasi itu tidak ditanggapi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, bagaimana sikap kita? Jadi dalam mekanisme tata cara bersidang di DPRD itu, setelah kami melakukan hearing, rapat dengan pendapat dengan terbuka, seluruh masyarakat boleh melihat, semua media boleh meliput,
Kemudian kami rapat internal. Rapat internal itu merangkum. Tidak semua isi kepala anggota DPR di Komisi 3 itu sama. Baik pemikirannya, baik sifatnya, baik tujuannya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kami merapatkan rapat internal. Dari rapat internal itu kami kerucutkan, kami ambil kesimpulan. Nah, syukur alhamdulillah kemarin tidak ada yang dissenting opinion. Yang saya maksud dissenting opinion itu dari 11 anggota Komisi 3, mereka bersepakat semua bahwa kita akan membuatkan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Rekomendasi yang pertama, pekerjaan flyover yang ada di Jalan Sultan Agung tidak mengganggu jalannya lalu lintas. Kemudian yang kedua, pekerjaan flyover yang ada di Jalan Sultan Agung juga tidak mengganggu kehidupan tata sosial. Yang ketiga, pekerjaan flyover di Jalan Sultan Agung juga tidak ada unsur pidana. Yang saya maksud unsur pidana itu anomali administrasi. Kemudian yang keempat, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi terkait. Selain 4 ini, kami bersepakat untuk menunda sementara pembangunan flyover sampai dengan terbitnya surat-surat yang disyaratkan oleh kementerian, dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Perhubungan Darat, dan instansi lainnya. Apabila ini terpenuhi semua, Komisi 3 di garda terdepan untuk mendukung program pembangunan flyover ini, karena ini untuk kepentingan rakyat. Tapi dalam perjalanannya, kalau ada anomali sistem, mal administrasi dan lain sebagainya, Komisi 3 pun berada di depan untuk mengkritisi kebijakan ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau ada nanti kejanggalan-kejanggalan, kami juga akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Soal itu kemarin saya sempat dapat informasi juga setelah hearing berlangsung dengan SPU, Bung Hadi menyatakan akan menempuh jalur hukum, melaporkan kepada KPK maupun tidak kepada pihak kepolisian soal pembangunan itu. Gimana? Saya jelaskan. Karena kalau sudah diberi rekomendasi, sudah diingatkan, sudah diberitahu, tapi mereka masih saja menjalankan, masih saja melakukan kesalahan, kita jangan, sebagai manusia itu jangan membuat pembiaran orang yang salah, agar nanti mereka juga selamat, PPTK-nya selamat, konsultannya selamat, kepala dinasnya selamat, kuasa pengguna anggarannya pun harus selamat. Nah, oleh karenanya untuk mencegah ini, kita cegah agar mereka ini jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang menyangkut tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya. Mohon maaf, ini pembangunan di Kota Bandar Lampung yang sudah serah terima saja sampai hari ini, contoh tower Masjid Menara Masjid sampai hari ini kan belum bisa dinikmati oleh rakyat Bandar Lampung, sudah hampir 1 tahun lebih, ya kan? Kita sih ngelihatnya enak-enak saja seperti di Madinah, tapi liftnya belum berfungsi, ya kan gitu. Kemudian yang kedua, gedung yang begitu megah memakan korban. Karena apa? Karena ini kelalaian kerja. Bagaimana plumbingnya, bagaimana elektrika mekanikalnya. Saya sebagai ketua Komisi 3 membidangi infrastruktur ini selalu mengingatkan kepada Kadis PU, hati-hati bos pekerjaan ini. Nah, karena ini tahun politik, saya tidak masuk ke ranah politik. Saya on the track saja sebagai ketua Komisi 3 menjalankan tugas sesuai dengan amanah undang-undang. Saya akan jauhkan dari unsur-unsur politik dan kepentingan politik. Karena ini tahun politik, dan mohon maaf, Pak Herman sebentar lagi AMJ, akhir masa jabatan di tanggal 16 Februari. Lantas kalau pekerjaan ini tersisa dan mohon maaf dalam tanda kutip tidak ada yang selesai, siapa yang bertanggung jawab? Jadi bos. Saya juga pernah dapat informasi dan bincang-bincang dengan Pihak rekanan, mereka mengatakan mereka pesimis pekerjaan itu akan selesai di bulan Desember. Bahkan mereka memperkirakan akan kemungkinan selesai itu sekitar bulan Maret dan bulan April tahun depan. Ya kalau dalam undang-undang konstruksi sah-sah saja pekerjaan itu lewat tahun, tapi mereka kena denda 1/sekian mil, kena denda. Kemudian yang kedua, mereka bisa tidak kena denda kalau ada kompensasi peristiwa. Kemarin hasil hearing juga adanya kabel optik, adanya juga tiang listrik yang masih belum selesai. Nah ini apa? Kok selalu berulang? Setiap pembangunan flyover keterlambatan yang dikambing hitamkan itu kabel optik, tiang listrik. Bagaimana perencanaannya?
harusnya kan ada FO, visibility dulu, harus ada penelitian dulu gitu loh. Kabel listriknya koordinasi dengan PLN dipindahkan dulu, karena ada flyover akan dibangun 3 bulan lagi. Kabel optiknya harus koordinasi dengan Telkom, 3 bulan lagi akan dibangun flyover. Ini kan tiba-tiba begitu digali ada kabel optik, akhirnya terjadi peristiwa kompensasi yang negara rugi. Harusnya selesai Desember rakyat Bandar Lampung bisa menikmati flyover, akhirnya menjadi terhambat. Dan ini kan pakai uang negara, bos. Betul. Ya. Sepertinya perbincangan kita semakin hangat nih, Bung Yuhadi. Ada baiknya kita ngopi dulu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Stay tune di Momentum TV. Kita rehat sejenak. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan hangat bersama Bung Yuhadi. Bung, tadi kita sudah membahas persoalan flyover. Kita juga sudah berbincang soal Menara Masjid Al-Furqon. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan nih soal selama beberapa tahun belakangan saya mengamati proses tender di Kota Bandar Lampung, terutama proyek-proyek gedung itu dimonopoli oleh katakanlah satu oknum pengusaha. Itu bagaimana Komisi 3 menyikapinya? Ya, jadi kalau bicara masalah proses tender lelang dan pemenang, ini ranahnya ULP. ULP itu kalau secara struktural berada di Komisi 1. Begitu pemenangnya, begitu pelaksananya, ini lari ke Komisi 3. Kalau masyarakat menilai ada oknum, ada rekanan pemenang tendernya itu saja, secara undang-undang konstruksi dibenarkan selagi dia memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan lelang. Tapi kan memang ada kejanggalan. Kenapa sih dia lagi dan sempat heboh pada saat itu, proyek belum dimulai sudah ada kren ditongkrongkan di dua sisi. Pertama di halaman parkir pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian yang kedua di Pasar Semep. Tapi terbukti bahwa emang itu milik seorang yang bakal jadi pemenang tender. Nah ini kan kalau kita telisik emang menarik. Cuma persoalannya penyidik mau tidak menyidik ini? Kan gitu. Ada nggak penyidik ini? Saya tidak membahas itulah Bung Andi. Tapi yang jelas pembangunan Pasar Semep itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kita lihat rakyat kita, pedagang kita sudah porak-poranda. Jalan sudah tidak karu-karuan. Terus kemudian tempat penampungan sekarang sudah menjadi kumuh. Mereka yang tadinya berdagang terlonta-lonta dan lain sebagainya. Harapan saya sebagai Ketua Komisi 3, cepatlah Pasar Semep itu selesai agar masyarakat, pedagang dan sebagainya bisa lebih tentram lagi, bisa berdagang lagi di situ. Persoalan tender yang dimenangkan oleh salah satu orang di monopoli, itu biarlah masyarakat yang menilai. Saya tidak dalam kompetensi menilai itu, tapi sebagai Komisi 3 saya hanya melihat konstruksi bangunan itu sesuai dengan bestek ataupun tidak. Kemudian bangunan itu memenuhi persyaratan tender ataupun tidak. Persoalan siapa pemenangnya saya tidak pernah mau tahu itu. Itu Bung Andi. Sekarang ini bicara Pasar Semep, Bung Andi. Kita ketahui bersama dulu sempat akan dibangun oleh pihak E3 kalau tidak salah Alay. Selanjutnya tidak ada kejelasan, lalu kemudian pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil alih untuk membangun sendiri menggunakan APBD. Belakangan banyak terjadi informasi yang kita himpun, para pedagang di Pasar Semep itu bingung gitu. Artinya banyak masyarakat yang sudah terlanjur membayar uang muka kepada Alay sebelumnya itu mereka bertanya apakah dengan ada pembangunan gedung pasar yang baru ini mereka akan dapat nanti lapak tidak di tempat itu. Baik Bung Andi, pada saat itu saya duduk di Komisi 3, ada sekitar 300 pedagang yang mengadu kepada saya. Itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Mereka sudah menyerahkan uang yang seperti Bung Andi katakan tadi, DP dari mulai 40 sampai 300 juta. Dan uangnya bukan kecil, puluhan miliar bahkan. Tapi dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pasar tidak kunjung dibangun. Akhirnya pemerintah kota
kita berani mengambil alih untuk membangun secara permanen menggunakan dana APBD. Persoalan nanti win-win solusinya seperti apa, ini ranahnya ada di Komisi 2 yang membidangi tentang pasar perdagangan dan lain sebagainya. Saya konsentrasinya itu hanya kepada pembangunan saja. Mudah-mudahan setelah pasarnya dibangun, ada kebijakan yang sangat bijak dari pemerintah daerah. Saya rasa mudah-mudahan selesai di bulan Desember ini. Tapi saya juga pesimis juga ini, karena melihat pembangunan sampai hari ini progresnya baru beberapa persen ini. Paling tidak 40-60% lah pembangunan itu. Ini sudah bulan masuk pertengahan bulan Agustus. Sementara tahun ini harus selesai proyek itu. Kalau tidak selesai, ini menggantung lagi seperti apa gitu. Yang jelas, saya sebagai Ketua Komisi 3 menyarankan ini harus selesai di tahun ini. Baik flyover, lahan parkir Pemda Kota Bandar Lampung, dan pasar semen. Baik, mungkin untuk closing statement dari Bung apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Momentum TV ini? Baik pemirsa yang saya hormati, Bung Andi yang saya hormati, terima kasih atas undangannya di Momentum TV. Saya sebagai wakil rakyat yang telah diberikan amanah oleh rakyat, insya Allah akan saya emban amanah ini dengan sekuat-kuatnya. Pesan moral saya kepada pimpinan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang pertama, jangan khianati rakyat. Apa yang saya maksud dengan khianati rakyat? Pekerjaan ini sesuai dengan apa yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, semoga tidak meninggalkan hutang. Semoga tidak meninggalkan hutang. Covid yang kita alami hari ini, betapa defisit anggaran kota sangat luar biasa. Sementara pembangunan terus berjalan. Kalau meninggalkan hutang, kita tidak tahu siapa yang akan menjadi wali kota tahun 2021. Saya tidak pernah akan berandai-andai, tapi pesan moral saya, semoga di era kepemimpinan Herman H.N. Supohar ini tidak meninggalkan hutang, mewarisi hutang kepada rekanan dan rakyat lainnya. Kemudian kepada masyarakat umum yang jalannya merasa terganggu, lebih baik memilih jalan alternatif lain, yang dagangnya juga belum punya lapak dan sebagainya. Insya Allah yang percayalah kami DPR bersama rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan hangat kita dengan Bung Yohadi. Ada beberapa poin yang dapat saya kutip tadi dari obrolan beliau. Yang pertama, pemerintah Kota Bandar Lampung diminta efisiensi anggaran. Artinya jangan sampai ke depannya di akhir masa jabatan wali kota yang ada saat ini meninggalkan hutang untuk pemerintah periode berikutnya. Kemudian fokus terhadap pembangunan infrastruktur agar dilaksanakan sebaik mungkin sehingga kualitasnya dapat dirasakan, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat Bandar Lampung. Mungkin itu saja perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu dalam episode berikutnya bersama Momentum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.